Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 748 bagian 748. Hati Lin Yu terharu ketika dia mendengar kata-kata Ye Qingmei. Tapi dia tidak menyangka Ye Qingmei akan merasakan hal yang sama seperti dirinya sendiri. Dia buru-buru menoleh ke Ye Qingmei dan bertanya, "Kakak senior, katakan padaku, ada apa dengan dia?" "Ini, aku tidak tahu, rasanya aneh." Ye Qing menggelengkan kepalanya, tampak sedikit terkejut bahwa Lin Yu bereaksi begitu kuat. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, "Apa yang kamu lakukan begitu bersemangat?" "Katakan padaku, kakak senior, menurutku wanita ini juga aneh." Lin Yu merendahkan suaranya dan berkata kepada Ye Qingmei, "Tapi aku tidak tahu apa yang salah dengannya. Apakah kamu juga merasa seperti itu?" Ye Qingmei berkata dengan heran, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Mungkin kita terlalu banyak berpikir." Dia memiliki ekspresi alami dalam kata-kata dan tindakannya, dan orang-orang mendengarkan dengan baik. Ye Qing tidak bisa menahan bersin. Dia menamparkan hidungnya dan berkata tanpa daya, "Hanya saja parfum di tubuhnya terlalu bau, yang membuatku mengalami rinitis." Lin Yu mengerutkan kening saat mendengar hal tersebut, bahkan saat pertama kali melihat Xiao Ai, selain merasa orang ini aneh, ia juga merasakan bahwa dia memiliki bau yang aneh. Bukan bubuk-bubuk atau parfum murni. Sampai jumpa sekarang Ye Qingmei juga menyebutkan ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan beberapa keraguan, "Saudari Yan, kamu mengatakan bahwa saudari Xiaowei menyemprotkan parfum begitu banyak, apakah itu menyembunyikan bau aneh di tubuhnya?" Kamu harus sangat jelas. Bahkan jika mereka memiliki bau badan, kamu tidak boleh bertanya langsung kepada mereka." Ye Qingmei jelas salah mengerti maksud Lin Yu, dan berpikir bahwa Xiaowei menyemprotkan begitu banyak parfum ke tubuhnya untuk menutupi penyembunyiannya yang tak terkatakan. Lagi pula, banyak gadis sekarang memiliki bau badan. Pinsu. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika dia mendengar ini, mengetahui bahwa dia tidak dapat mendiskusikan alasannya dengannya, jadi dia tidak banyak bicara. Dikatakan bahwa setelah tentara keluar dari komunitas, dia mengikuti mobil Sister Xiaowei dari dekat. Namun, untuk mencegah ketahuan, dia berada jauh darinya. Sister Xiaowei pasti tidak akan memperhatikannya sejauh Sister Xiaowei, dan dia akan selalu menemukan mobil untuk diblokir di depan mobilnya, membuat keberadaannya lebih tersembunyi. Xiaowei tidak menemukan tentara itu di sepanjang jalan, dan mengemudikan mobil itu kembali ke komunitas tempat studionya berada. Melihat bahwa dia benar-benar kembali ke komunitas seperti yang dikatakan Lin Yu, tentara buru-buru memarkir mobil di luar komunitas, dan kemudian bergerak cepat mengikuti mobil Xiao Ai, untuk memastikan dia tidak akan mudah terbongkar. Setelah Xiao Ai memarkir mobilnya di pintu masuk studio, dia langsung masuk ke dalam studio. Tentara yang bersembunyi di kejauhan melihat pemandangan ini dan menyipitkan mata. Kemudian dia pergi ke belakang studio dan memeriksanya. Ada pintu depan, tidak ada pintu belakang, dan kemudian saya kembali ke semak-semak di depan studio, menatap pintu studio, dan berjongkok dengan sabar. Selama periode ini, klien studio datang dan pergi, sepertinya sangat sibuk, dan sepertinya studio yang diatur dengan baik. Tetapi tentara tahu bahwa sejak Lin Yu membiarkan dirinya mengikuti wanita ini, pasti ada masalah dengan wanita ini, jadi dia tidak berani menganggapnya enteng, dan selalu menunggu dengan sabar. Pukul 10 malam, Xiao Ai, yang dibuntuti tentara, keluar dari toko. Saat ini, gaunnya kebalikan dari jaket siang hari, Chongsam, dan sepatu hak tinggi. Dia berganti menjadi pakaian olahraga Nike hitam longgar. Dia juga mengganti sepasang sepatu kets di kakinya, mengikat rambutnya dengan rapi di belakang kepalanya, seolah-olah dia akan pergi lari malam.
Ketika tentara melihatnya dengan beberapa peralatan yang indah dan membekukan, dia tidak bisa membantu tetapi menyipitkan mata setelah dia keluar. Dia dengan cepat mengikuti. Xiao Ai berlari perlahan menuju kedalaman komunitas di sepanjang trotoar di area villa, menguasai langkah kaki dan ritme pernapasannya dengan sangat baik, dan sepertinya dia benar-benar keluar untuk berolahraga. Tapi segera, dia melihat sekeliling saat dia berlari, dan dari waktu ke waktu dia melihat ke belakang. Sebuah cibiran muncul dari sudut mulut tentara itu. Benar saja, wanita ini tidak sederhana, dan dia benar-benar memulai anti pengintaian, yang berarti bahwa tempat yang dia tuju pasti tidak sederhana. Jika Anda menjadi orang lain, melihat Xiao Ai ini terus-menerus melihat ke belakang, Anda pasti akan mengira dia diekspos, tetapi Dajun sangat percaya diri, dan dengan kemampuannya, dia tidak akan pernah ditemukan. Setelah Xiao Ai berlari ke area belakang komunitas, dia berbalik dan berlari menuju pintu samping kecil, kemudian dia berbalik, melewati pintu samping kecil, dan dengan cepat berlari ke gang kecil sebuah rumah halaman tidak jauh dari sana. Pasukan tidak terburu-buru untuk mengikuti, tetapi dengan fleksibel membalikkan dinding, menurunkan diri, dan melihat ke arah Xiao Ai berlari. Setelah dia pergi jauh, dia melompat dari dinding dan dengan cepat mengikuti. Kulihat medan di gang kecil ini sangat rumit. Saudari Xiao Ai ini berbelok ke kiri dan ke kanan, sepertinya tempat yang dituju sangat rahasia. Tentara tidak bisa membantu menjadi lebih penasaran, dan mengikuti Xiao Ai dengan tegas. Xiao Ai, kemana perginya ini? Pada saat itu, tiba-tiba Xiao Ai sedang berjalan di depannya dan sesosok tubuh berjalan perlahan, seakan-akan mengenal Xiao Ai, dan menyapa Xiao Ai. Ketika tentara mendengar ini, dia bergegas bersembunyi di sebuah gang kecil untuk mencegah dirinya ditemukan. Setelah dia mendengar sosok itu mengobrol dengan Xiao Ai, dia menjulurkan kepalanya dan melihat keluar gang, dan menemukan bahwa Xiao Ai dan orang yang baru saja berbicara sudah pergi. Dia dengan cepat menindaklanjuti lagi, dan pada saat yang sama, telingaku mendengar langkah kaki Xiao Ai, tapi yang mengejutkan, suara lari Xiao Ai yang berat telah hilang. Tentara membanting jantungnya, buru-buru membalik tembok, dengan cekatan memanjat atap, lalu melirik ke beberapa jalan, di mana sosok Xiao Ai. Dia bahkan tidak melihat sosok yang menyapa Xiao Ai pada awalnya. Rusak. Tentara gemetar, mengetahui bahwa dia tersesat. Orang yang baru saja berbicara dengan Xiao Ai sebagian besar berada dalam kelompok yang sama dengan Xiao Ai, dan kemungkinan besar dia sudah terlihat. Tentara berteriak getir. Mengetahui begitu banyak halaman, tidak mungkin baginya untuk memeriksanya satu persatu. Misi pelacakan ini gagal total. Dia melompat dari dinding dan berjalan keluar dari halaman ini, memanggil Lin Yu, berbisik kepada Lin Yu tentang mengikuti Xiao Ai, dan pada saat yang sama dengan terus terang mengakui bahwa dia telah kehilangan orang itu dan meminta Lin Yu untuk menghukumnya. Namun yang mengejutkan, Lin Yu tidak hanya tidak marah, bahkan kecelakaan sekecil apapun, dan tersenyum padanya. Inilah yang saya harapkan. Oke, Saudara Dajun, Anda telah bekerja keras, kembali tidur lebih awal. Tentara sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan berkata kepada Lin Yu dengan ragu, Tuan, Anda tahu saya akan tersesat. Baiklah, baiklah. Lin Yu tersenyum dan berkata, Saudara Dajun, saya sebenarnya ingin menggunakan Anda untuk menjelajahi realitas wanita ini. Jika Anda dapat terus mengikuti dan mencari tahu dengan siapa dia berhubungan, itu akan bagus. Jika Anda tidak dapat mengikuti turun, itu juga menunjukkan bahwa kekuatan wanita ini tidak boleh dianggap remeh, mungkin kemampuannya masih lebih tinggi dari kamu. Faktanya, Lin Yu menebaknya dari awal. Jika Xiao Ai sengaja memberi Jiang Yan jepit rambut yang bermasalah, itu berarti Xiao Ai pasti tahu sesuatu seperti misteri Feng Shui, maka dia mungkin tidak akan pernah tahu. Orang biasa. Dan fakta bahwa dia dan Lin Yu membeli Wuling Xian semakin menegaskan hal ini. Jika Lin Yu benar-benar ingin mengikuti Xiao Ai ini,
dia akan langsung mengirim 100 orang untuk membantai dia atau berjalan ke tentara. Mereka berdua tidak diketahui seberapa baik daripada tentara, dan keterampilan pelacakan sama sekali tidak di bawah tentara, dan alasan mengapa Lin Yu tentara dikirim untuk memverifikasi apakah Xiao Ai adalah orang biasa. Sekarang, hasilnya sangat jelas, tidak peduli apapun asal-muasal Xiao Ai ini, dia tidak bisa dianggap remeh. Tuan, saya kira dia tidak menemukan saya, tetapi orang yang datang menemuinya kemudian menemukan saya. Tentara berpikir dengan hati-hati dan berkata, itu sama. Lin Yu berkata dengan ringan, dan kemudian membiarkan tentara langsung kembali beristirahat, menyipitkan mata ke langit-langit, dan bergumam sambil berpikir, menarik. Apa yang menarik? Jiang Yan baru saja kembali dari kamar mandi saat ini, dan bertanya pada Lin Yu agak bingung. Akun resmi, hitung mundur, dan ekstra telah diperbarui. Tidak apa. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan mendesak Jiang Yan lagi, Saudari Yan, ingat apa yang aku katakan kepadamu. Jika kamu berhubungan dengan saudari Xiao Ai ini lagi di masa depan, kamu harus ingat untuk meneleponku. Kamu tidak boleh berbicara dengannya secara pribadi. Memenuhi. Tahu. Meskipun Jiang Yan bingung dengan kata-kata Lin Yu, dia tetap setuju dengan patuh. Dia tahu bahwa Lin Yu selalu mengutamakan keselamatannya. Saat dia naik ke tempat tidur, dia menyusut ke dalam pelukan Lin Yu seperti anak kucing yang jinak, dan berbisik, Jiarong, maafkan aku. Aku selalu membuatmu mengkhawatirkanku dan mengambil risiko untukku. Omong kosong apa? Lin Yu menutup mulutnya ketika dia mendengar kata-katanya, dan berkata dengan suara yang dalam, Saudari Yan, jika Anda mengatakan ini lagi, saya marah. Saya gagal melindungi Anda. Itu milik saya. Hati Jiang Yan melembut ketika mendengar ini, dan tersenyum lembut, dan berkata, aku dulu menjagamu, sekarang giliranmu untuk menjagaku. Terima kasih, Jiarong. Sebenarnya aku dibawa pergi hari ini. Meskipun saya takut saat itu, saya sama sekali tidak khawatir karena saya yakin kamu akan menyelamatkan saya. Nah, kenapa tidak terima kasih? Jangan buang waktu untuk hal-hal sepele seperti itu. Ayo cepat dan laksanakan tugas yang diberikan ibu kita kepada kita. Lin Yu mencium aroma parfum Jiang Yan yang harum, dan bergegas ke Jiang Yan untuk mengatakan sesuatu dengan tidak sabar, lalu mengenakan selimut dan bekerja keras pada Jiang Yan. Setelah mengalami kekacauan kemarin, Bu Cheng pindah kembali dari siang nantian dan terus tinggal di lantai bawah Lin Yu, sambil lebih memperhatikan untuk melindungi Jiang Yan dan Ye Qingmei. Lin Yu dan Bai Rentu sedang bersiap untuk keluar selama periode waktu ini. Mereka mencari master seni mendalam yang ditemukan Bai Rentu. Setelah mengalami kejadian ini, Lin Yu juga merasa bahwa para pembantu di sekitarnya agak tegang, dan ingin menunggu. Setelah beberapa saat, Hu Qingfeng dan yang lainnya akan dipanggil ke ibu kota. Dia tahu bahwa kali ini dia membunuh kepala jengger pasti akan segera diketahui biara. Pada saat itu, sangat mungkin akan ada satu pertarungan sengit. Karena orang yang diundang Lin Yu dan Bai Rentu kali ini adalah karakter tingkat senior di seni mendalam China, Lin Yu merasa malu untuk pergi dengan tangan kosong. Pagi-pagi sekali, dia memilih beberapa yang berharga di depan lemari obat. Bahan obat, siap untuk dibawa sebagai hadiah. Dia, sibuk pagi-pagi sekali. Pada saat ini, suara yang jelas dan indah datang. Lin Yu menoleh dan melihat bahwa itu adalah Ani, dan orang di sebelah Ani adalah Ceble yang secara khusus mengunjunginya beberapa hari yang lalu. Ekspresi Lin Yu sedikit terkejut saat melihat Cebul, dan terlihat sedikit terkejut, dia tidak menyangka hanya dalam beberapa hari, kulit Cebul akan menjadi sangat buruk, dan rasanya seperti tiba-tiba dia punya perasaan sakit parah. Tetapi tidak mungkin penyakit serius terjadi begitu cepat, dan dengan kemampuan Lin Yu, jika Cebul benar-benar menderita penyakit yang serius, Lin Yu pasti bisa melihatnya saat pertama kali melihatnya. Tuan He, maaf mengganggu Anda sepagi ini.
Ceble tersenyum meminta maaf pada Lin Yu dan berkata, saya akan segera kembali ke China, jadi sebelum saya pergi, saya datang ke sini untuk bertanya kepada Anda, bagaimana Anda membantu saya menanyakan tentang terakhir kali saya bertanya kepada Anda. Maaf, Tuan Cebul, saya telah bertanya kepada semua orang di lingkungan pengobatan Tiongkok siapa yang dapat bertanya. Tidak ada dari mereka yang pernah mendengar tentang Dr. Jenius Liu di Malaysia. Lin Yu tersenyum pada Cebul, dan menatap leher dan pergelangan tangan Cebul. Ketika Ceble mendengar kata-kata Lin Yu, senyumnya tiba-tiba menghilang, kecewa dengan ekspresinya. Ceble, menurut saya Anda tidak terlihat sangat baik hari ini, haruskah saya membantu Anda memeriksa denyut nadi Anda? Lin Yu berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan He atas kebaikan Anda, tidak lebih. Ceble menggelengkan kepalanya dengan putus asa, berbalik dan berjalan keluar. Tuan Ceble, tunggu sebentar. Setelah melihat ini, Lin Yu buru-buru berjalan menuju Ceble dan berbisik, meskipun saya tidak tahu mengapa Anda tidak ingin saya membantu Anda mendapatkan denyut nadi Anda. Saya menebak kondisi umum tubuh Anda berdasarkan wajah Anda. Hampir sama, Anda mungkin juga melihat apakah saya menebaknya dengan benar. Karena keadaan khusus, saya tidak akan mengatakannya di depan semua orang. Anda meminjamkan tangan Anda kepada saya. Ceble tertegun, melihat ketenangan Lin Yu, tanpa sadar mengulurkan tangannya ke arah Lin Yu. Lin Yu dengan lembut menulis simbol di telapak tangannya dengan jari telunjuknya, dan ekspresi Cebul tiba-tiba berubah. Buku ini berasal dari pinsu.com.